Guys, assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya. Oke guys, seperti biasa, pagi hari ini saya dapat servisan sebuah kipas angin. Dimana kipas angin ini sudah saya bongkari guys, karena tadi nggak sempat untuk buat pembongkarannya. Jadi ini baru saya buatkan untuk inti masalah memperbaiki kipas angin yang macet sekaligus bonusnya mati guys. Ini guys, awal mula kipas angin ini merek, oh ya, kenalan dulu ya. Untuk kipas anginnya ini merek Arashi guys, Arashi 18 inci 18 inci dengan kerusakan macet. Kipas angin ini menggunakan as 8 mili guys, as 8 mili. Tadi saya cek macet itu di bagian belakang. Kalau bagian depan ini masih lancar guys. Depan ini tadi nggak ada saya gosok, nggak. Yang belakang ini macet akibat kehausan oli, jadi macet. Ini sudah saya gosok tadi menggunakan kertas pasir paling halus. Tadi saya gosok di sini, pas di sisinya saya gosok sampai halus. Dan juga untuk bantalannya pun kita gosok juga deh, gosok juga deh guys ya, agar sama ratanya saya gosok. Dan ini tadi saya kasih oli kompresor ya, oli kompresor kulkas saya isi tadi. Ini untuk bagian busa-busanya menggunakan oli kompresor. Dan setelah saya gosok, saya cek dulu ya, belum saya tes ini guys. Saya tes karena dicolok tadi sempat gak hidup, dan saya ukur, saya bongkar ini ya untuk setelan timur 123 nya saya bongkar. Kalau ini belum saya tes, ini saya bongkar. Saya ukur untuk kabel AC nya, dari kabel AC, kabel hitam ini, kabel hitam dengan pin nomor 3 ini biasanya ada hambatannya sekitar 1,2 ataupun lebih kurang 500 ohm, 1,2 kilo ohm atau 500 ohm, tergantung dari ukuran dinamo itu sendiri ya, bervariasi. Seperti ini saya lihatkan untuk seperti ini putus guys. Ini sebenarnya sudah saya lepas guys, karena ini di sini putus, di sini putus, pokoknya sekalian saya lepas. Ini kita coba ukur dulu ya, biar teman-teman pada tahu yang pengen bisa ganti bios sendiri. Ini diukur, ini kalibrasi dulu guys ya, ini kalibrasi dulu, agak susah guys. Nah, nggak ada hambatannya alias putus. Putus inilah yang menyebabkan kipas ini nggak berfungsi guys. Saya putar 1 2 3 tapi nggak ada yang fungsi, nggak ada yang koneksi sama pin yang ini. Input AC-nya ya, input AC-nya yang satu ini di jumper langsung masuk kemari, yang satu ini masuk ke yang kabel biru, baru di step 1 2 dan 3 nya saklarnya. Ini biasa kalau normal, kalau tanpa bongkar dinamo kita ukur dari sini. Kalau dinamo ini normal, kita ukur pin hitam ini dari AC, jadi kita ukur dengan multitester dengan pin saklar nomor 3 2 atau 1 itu ada hambatannya guys. Normalnya itu ada hambatannya, tapi tadi saya cek tidak ada hambatannya. Saya cek untuk kabelnya menuju kemarin nggak ada masalah. Rupanya yang terlihat bios ini sudah nggak ada hambatannya alias putus, dan langsung saya putus ini guys. Dan ini sudah saya sediakan penggantinya, mau saya ganti dulu untuk biosnya, apakah setelah diganti ini tadi berfungsi atau belum. Oke guys, saya coba ganti dulu guys ya. Nah guys, ini sudah saya solder
sudah saya solder guys, kelihatan ya, sudah saya solder pengganti biosnya. Dan sekarang kita coba untuk ukur kaki AC nya 1 dan kaki pin nomor 3 ya guys. Ini saya selipkan di kaki AC nya yang satunya, satu kaki PLN nya ya, yang satunya ke saklar nomor 3. Ini saklar ini tanpa harus di pin 1 2 3 ya guys ya. Ini posisi saklar ini mati, ini masih 0 dia. Kita ukur dia, kalau memang bagus dinamo ini dia ada hambatannya di sini. Nah itu dia ada hambatannya guys, 380,9 ohm. Ini di pin 2 456 ohm dan di pin 3 ini 476 ohm. Nah itulah dia guys, berarti kipas angin ini besar kemungkinan sudah berfungsi. Sekarang akan saya coba untuk rapikan ya. Saya rapikan dulu, kita pasang dulu selongsongnya. Nah guys, ini sudah saya pasang guys, sudah saya pasang, sudah saya rapikan. Sudah rapikan guys. Sekarang saklar akan saya pindah ke jalur nomor 2 guys, untuk memastikan ini sudah berfungsi atau belum. Kita tes aja gini dulu, nggak usah kita pasang bandul ini dulu, asnya nggak usah kita pasang. Andai nanti tidak bisa, jadi kita tidak repot kali untuk membongkar pasangnya guys. Cukup kita masukkan dengan obeng, nanti kita tes jika memang berfungsi. Ini di sini nanti ada getaran guys. Sekarang kita akan coba dulu guys. Bismillah. Ini kita coba, jika berfungsi ada getarannya guys. Nah itu guys, lengket ya guys. Nah, lengket ya guys, berarti sudah berfungsi dia guys. Itu dia guys, kalau normal dia sih ada getarannya. Jadi akan saya instalasi dulu guys untuk ini ya, asnya, bandolnya semua ya. Nanti kita jika sudah instalasi baru kita cek. Ini guys, sudah saya pasang, segini dulu aja. Ini sudah saya pasang untuk saklarnya, ini sudah saya pasang untuk bagian belakang dan pengait bawahnya. Sekarang akan kita coba ya, Oke, sekarang kita tes saklar nomor 1. Oke guys, sudah hidup untuk nomor 1, nomor 2 dan nomor 3. Oke, sudah normal guys ya, sudah lancar untuk muternya. Sudah mau geleng-geleng dia, sebelumnya nggak mau muter. Jadi masalahnya ini macetnya as hingga menyebabkan BIOS ini mati karena as nggak bisa berputar, terjadi panas yang berlebih hingga BIOSnya mati. Jadi sekian dulu video dari saya pada kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman dan kita bertemu di video saya selanjutnya. Akhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.